Halo, kita pelajari lagi bersama saya. Hari ini kita akan ngomong masalah ensemble learning. Lebih spesifiknya adalah kita akan mempelajari tipe-tipe dari ensemble learning. Oke, saya Agung Wibowo akan menjelaskan materi ini kurang lebih seperti ini. Jadi jenis-jenis dari ensemble learning ini ada beragam. Ada beberapa ensemble learning yang mungkin nanti teman-teman bisa manfaatkan selama proses penelitian yang berjalan seperti itu. Nah, tipe yang pertama atau jenis yang pertama, ini kita kenal ada yang dinamakan dengan bagging. Ya, bagging ini sebenarnya merupakan akronim dari sebuah bootstrap aggregating, di mana dalam proses bagging, nanti yang kita laksanakan adalah kita akan membentuk sebuah bootstrap kecil. Gitu ya. Apa yang terjadi dalam bootstrap? Yang terjadi adalah kalau kita memiliki ada sebuah dataset, entah itu nanti dalam konteks ini adalah training set yang ada, ini nanti akan kita bangun sebuah subset kecil dari dataset yang kita miliki menjadi sebuah bootstrap. Bootstrap ini bisa dibangun dalam konteks sample level, yang berarti kita akan melakukan random sample terhadap baris yang ada, ataupun random sample terkait dengan column level atau attribute level, seperti itu. Nah, masing-masing bootstrap yang ada, yang kita miliki, ini nanti akan dipelajari oleh classifier. Contoh misalkan di bootstrap yang pertama dipelajari oleh classifier yang pertama, bootstrap yang kedua dipelajari oleh bootstrap yang kedua, bootstrap yang ketiga dipelajari oleh bootstrap yang berikutnya, dan pada saat kita sudah mempelajari semuanya, maka kita memiliki ada beberapa model. Dalam proses keputusannya nanti, proses prediksi final ini akan ditentukan dari pada saat kita memiliki ada classifier satu memberikan sebuah keputusan, katakanlah yes gitu ya. Terus kemudian classifier yang kedua memberikan keputusan, katakanlah yes juga seperti itu. Terus kemudian classifier yang ketiga memberikan keputusan, katakanlah no seperti itu. Maka dengan ensemble ini nanti akan ditentukan gitu ya, kira-kira final prediksinya seperti apa. Ini yang kita lakukan dalam proses bagging. Dan dalam proses bagging ini nanti proses pembelajarannya ini akan dilakukan secara paralel. Yang artinya adalah classifier 1 ini bisa berjalan tanpa menunggu classifier yang lain, ataupun mungkin classifier 3 ini bisa berjalan tanpa menunggu classifier yang kedua ataupun yang pertama selesai, seperti itu. Nah, konsep yang berikutnya ini adalah boosting. Dalam boosting, ini mungkin nanti ada beberapa varian gitu ya. Ada yang dikenal dengan adaptive boosting, ada stochastic gradient boosting, ada gradient boosting, dan juga yang lain. Yang terjadi dalam boosting adalah kalau kita memiliki ada sebuah dataset, maka dataset ini akan dijalankan semuanya oleh classifier, ataupun mungkin nanti kita bentuk dalam sebuah bootstrap, seperti itu. Terus kemudian classifier ini nanti akan menentukan semua kelas yang ada. Pada saat kita memiliki ada keputusan-keputusan yang salah dari classifier yang pertama, maka nanti misclassified data ini akan kita naikkan probability terpilihnya. Contoh misalkan pada baris yang pertama ini klasifikasinya salah, maka dia harus naik probability-nya sehingga kemungkinan terpilih dalam bootstrap berikutnya ini semakin besar. Terus kemudian kita pelajari dengan classifier yang lain. Classifier yang lain ini pun sama, nanti akan menentukan data mana saja yang salah. Data yang salah itu akan kita naikkan atau kita turunkan. Untuk data yang benar, maka kita akan turunkan probability terpilihnya untuk ke dalam bootstrap yang berikutnya. Nah, model-model yang ada ini nanti akan dilakukan proses ensemble pula seperti mekanisme yang sebelumnya. Ada beberapa varian, contoh misalkan dalam adaptive boosting, ya, mekanismenya adalah kita melakukan proses reweighting, sedangkan konteks yang lain, gradient boosting, kita akan lakukan dengan melemparkan bagian atau loss function yang kita miliki, ya, sehingga bisa dilanjutkan dalam proses training yang lain. Konteks bagging yang ada sebelumnya atau bootstrap yang sebelumnya masih tetap sama. Kita akan memperhatikan data-data yang loss dari tahap sebelumnya. Nah, konteks yang lain, tipe yang lain ini adalah stacking, di mana pada saat kita memiliki ada sebuah dataset yang dilakukan bentuk bootstrap dan dilakukan proses klasifikasi, maka hasil dari output classifier ini nanti akan menjadi sebuah input bagi meta classifier. Jadi meta di sini adalah merupakan
hasil atribut bentukan yang dibangun oleh classifier 1, classifier 2, classifier 3. Contoh misalkan dalam deep learning, teman-teman bisa memanfaatkan classifier satunya adalah dengan menggunakan arsitektur RexNet, terus kemudian di sini adalah menggunakan arsitektur katakanlah VGG dan juga yang lain, sehingga output tersebut akan menjadi sebuah meta classifier. Sehingga dari proses yang ada di sana, nanti akan kita lakukan proses final prediction yang ada. Nah, yang lain lagi adalah mixture expert, gitu ya, di mana classifier-classifier yang ada ini nanti akan dijalankan seperti itu. Hanya saja kita akan memiliki ada sebuah mekanisme gating network, gitu ya, dan biasanya gating network ini adalah sebuah arsitektur artificial neural network yang memberikan bobot lebih kepada beberapa classifier yang dinyatakan bahwa terkait dengan data ini maka kita akan lebih percaya ke data yang mana. Akan berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya adalah meta level, semua data output dari classifier 1 akan di learning, sedangkan yang di sini dalam gating network, data yang ada dalam dataset ini masih merupakan sebuah input bagi sebuah mixture expert. Seperti itu. Nah, itu mungkin proses atau penjelasan dari tipe-tipe dari gating yang ada, dari tipe-tipe ensemble. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.